Selamat sore, salam sejahtera. Saya Nugraha Ciburian, mahasiswa pada kelas Hukum Peradilan Anak yang diampu oleh Bu Rini Fatona. Jadi pada tugas kali ini saya akan membawakan podcast yang bertemakan diversi pada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Salah satu kasus yang terjadi ialah di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 22 Agustus 2019, seorang anak berinisial ABN tertangkap tangan oleh anggota Polres Pringsewu di rumah salah satu temannya yang beralamat di Pajarsuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, melakukan percobaan penggunaan narkotika jenis sabu, dan melalui penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu klip plastik berisi sabu. Kemudian yang perlu saya jelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika sendiri, sabu atau yang dalam bahasa kedokterannya disebut metamfetamina termasuk jenis narkotika golongan pertama. Yang dimaksud narkotika golongan pertama adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengobatan dan penelitian atau pengetahuan, dan tidak digunakan untuk terapi serta memberikan efek ketergantungan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu penggunaannya dilarang apabila tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki hak untuk itu. Oleh sebab itu anak yang pada kasus ini kemudian menjalani perkara, dan pada 23 Januari 2020 silam di Pengadilan Negeri Kota Agung hakim memutuskan perkara ini, di mana dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto pasal 132 Undang-Undang Narkotika, jungto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dan KUHAP di mana putusannya berbunyi menyatakan anak bersalah, menjatuhkan hukuman selama 2 bulan di lembaga pembinaan khusus anak, yakni menjalani pelatihan kerja, dan 2 tahun pidana penjara. Kemudian menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Kemudian menetapkan anak tetap ditahan dan menetapkan barang bukti, yakni 1 buah kertas aluminium foil, 1 buah plastik klip yang berisi sabu, 1 buah plastik klip bekas pakai, dan 1 buah celana jeans. Kemudian membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Apabila kita amati dalam putusan ini, kita mengetahui bahwa anak yang masih di bawah umur berhak untuk mendapatkan pengistimewaan atau kekhususan dalam sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia, yakni diversi. Diversi sendiri pada pasal 7 ini diberikan apabila perkara yang dihadapi anak diancam maksimal 7 tahun penjara saja dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kalau pada putusannya itu dijelaskan pula anak tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Artinya untuk syarat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang sering kita sebut sebagai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, si anak berhak untuk mendapatkan diversi. Namun bila kita telisik lagi, pada ketentuan yang menjerat anak, yakni ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika, Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika diancam dengan hukuman penjara 7 tahun. Diancam dengan hukuman penjara di atas 7 tahun. Jadi secara rinci saya jelaskan, pada pasal 112 sendiri itu diancam dengan maksimal penjara 12 tahun terkait penguasaan dan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum narkotika jenis golongan 1. Sedangkan pada pasal 132 sendiri mengenai percobaan atau pemufakatan secara khusus yang diatur untuk tindak pidana narkotika itu sendiri dengan hukuman yang sama dengan yang diatur pada pasal 112. Oleh sebab itu dalam hal ini si anak dijerat dengan pidana pada pasal 112 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan maksimal hukuman penjara yakni 12 tahun. Oleh sebab itu anak tidak berhak lagi mendapatkan diversi. Sebenarnya pada ketentuan lain di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana kita sendiri, Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri itu sudah diatur bahwa pada pasal 9 ayat 1 di penjelasannya bahwa untuk pasal 9 sendiri ketentuan terkait indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Artinya diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius. Artinya tingkat tindak pidananya itu tinggi begitu. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, terorisme yang sebenarnya itu diatur dan diancam dengan penjara maksimal 7 tahun penjara. Di Indonesia sendiri, kriminalisasi terhadap pengguna narkoba sangat tinggi. Artinya pidana sendiri digunakan sebagai senjata utama dalam memberi efek jera yang nyatanya tidak efektif. Mengapa demikian? Saya sendiri melihat angka yang tinggi terus-menerus membuat resah. Bahkan angka ini sudah menyentuh ke lapisan masyarakat yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh narkotika itu sendiri, yakni anak. Tentu dapat disimpulkan, maksud saya bukan disimpulkan, saya menarik sedikit kesimpulan dari hal ini, ada kesalahan dalam penanganan yang demikian. Saya kutip dari salah satu jurnal yang sebelumnya saya baca, ada beberapa analisis tentang kontroversi tidak diberlakukannya diversi pada anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang ini dinilai janggal. Yang pertama, keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak kadang berdasarkan pertimbangan yang menganggap bahwa anak sebagai pengguna narkotika itu akan meresahkan masyarakat, merusak mental bangsa, merusak generasi muda, dan merusak kesehatan bangsa. Kemudian ada analisis juga bahwa orientasi hakim yang melihat bahwa hukuman perlu dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan hal lainnya, termasuk kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak mengindikasikan bahwa hakim mengabaikan realita bahwa di sini anak bukan cuma sebagai pelaku tetapi juga turut sebagai korban. Demikian. Karena kalau kita berkaca kembali, anak merupakan manusia yang belum sepenuhnya mampu mengontrol dirinya sendiri, karena anak sendiri belum matang secara psikis. Demikian. Kemudian apakah penerapan diversi ini dapat berbeda? Tentu saja dapat berbeda. Salah satunya
kalau kita berkaca di negara Filipina, penerapan diversi ini berbeda. Kenapa saya bandingkan atau saya komparasikan dengan Filipina? Karena di Filipina sendiri merupakan tetangga negara kita dan memiliki sistem hukum yang sama. Oleh sebab itu, kesamaan sistem hukum sudah menjadi acuan yang pantas demikian. Kemudian karena kita bertetangga dengan Filipina, kemungkinan besar kultur yang dimiliki juga hampir sama. Pada negara Filipina sendiri, di sini saya akan komparasikan ketentuan yang mengaturnya, di mana undang sistem peradilan pidana anak kita saya coba komparasikan dengan yang dimiliki oleh Filipina untuk melihat bagaimana penerapan diversi antara negeri ini dengan negeri Filipina. Yang pertama, pada salah satu ketentuannya yakni di Juvenile Justice and Welfare Act tahun 2006 nomor 9344 yang dimiliki Filipina. Dalam pengaturannya sendiri terdapat kesamaan pada batasan usia yang ditentukan. Sebagai anak itu sama-sama 18 tahun. Hanya saja di Indonesia terdapat pengaturan lebih, yakni pada 12 tahun dianggap sudah bertanggung jawab. Sedangkan di Filipina disamaratakan, yakni batasan usia anak itu jika dia di bawah 18 tahun. Kemudian terdapat juga perbedaan bahwa di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kita, diversi hanya dapat diupayakan untuk tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Nah, ketentuan di Filipina mengatur lain, di mana diversi itu sebagai upaya alternatif yang tepat bagi anak untuk bertanggung jawab dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan psikologi, yang dimana program ini sendiri ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum setelah ia diketahui bertanggung jawab atas sebuah pelanggaran tanpa penggunaan sistem peradilan formal. Artinya di Filipina tidak ada pengkategorian seperti yang dilakukan pada penjelasan pasal 9 atau pada pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Kalau di pasal 9 sendiri itu bahwa semakin rendah tingkat keseriusan pidana anak tersebut, maka semakin tinggi prioritas mendapatkan diversi. Sedangkan di Filipina sendiri tidak ada batasan yang memberikan mana yang diprioritaskan atau mana yang tidak diprioritaskan. Di Filipina sendiri semua tindak pidana yang dilakukan anak, jika memang dia masih di bawah 18 tahun akan diupayakan diversi. Oleh sebab itu di Filipina sendiri pada kasus narkotikanya mereka dapat menekan kasus ini tidak bertumbuh semakin merajalela dengan cara-cara yang sedemikian, karena ya untuk pengamatan saya secara pribadi saja, jika anak yang diupayakan untuk tidak bersentuhan dengan hukum akan merasakan bahwa efek jera itu dapat diambil dari perubahan anak itu sendiri, tidak harus memberikan hukuman yang berat sehingga dia merasakan nestapa yang sebegitu keras, di mana dia harus dipisahkan dari orang tua, teman-temannya, dan lingkungan sekitarnya karena kesalahan yang belum tentu dia sendiri mengerti. Karena kita, kembali lagi saya tekankan bahwa anak sendiri belum mampu menguasai dirinya baik secara psikologis demikian ataupun fisiknya, karena ya
sejauh apapun anak sudah belajar, kalau psikologisnya belum matang, dia akan tetap menjadi korban keingintahuan dan ketidaktahuan itu sendiri, serta korban dari pengaruh lingkungannya. Oleh sebab itu, usaha untuk menjadikan anak lebih baik itu dapat dilakukan melalui pendidikan, artinya mengatasi rasa keingintahuan yang berlebihan dari anak itu sendiri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta menjaga lingkungannya, bukan memberikan efek jera yang sebegitu besar berupa nestapa, yakni pidana kepada anak. Hal ini saya sampaikan sepenuhnya atas hemat yang saya ketahui dan beberapa artikel yang saya baca, dan apabila ada kesalahan atau hal-hal yang tidak patut atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan sekian podcast untuk hari ini. See you, bye bye.